Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kali ini kita akan belajar tematik pada tema 6A, selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, tumbuhan sahabatku. Kompetensi dasar Bahasa Indonesia 3.1 menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. IPS 4.1 mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN. IPA 3.1 membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Tujuan pembelajaran kita yaitu bahasa Indonesia menyebutkan ide pokok dan informasi serta menyajikannya dalam bentuk diagram. IPA mengidentifikasi cara perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. IPS menyebutkan kehidupan sosial dua negara ASEAN. Teman-teman, pada pembelajaran pertama di situ ada tanaman jagung. Nah, pada bacaan tersebut menceritakan bahwasannya ada beberapa anak yang menceritakan pengalamannya ketika makan jagung bersama keluarga mereka. Nah, jagung adalah tanaman berkeping tunggal atau monokotil, teman-teman ya. Jadi bacaan tersebut membahas tentang karakteristik dari tanaman jagung. Pada paragraf kedua terdapat karakteristik salah satu dari bagian tanaman jagung, antara lain menceritakan tentang daun jagung. Nah, dari paragraf tersebut teman-teman disuruh menentukan ide pokoknya apa. Kemudian ide pokoknya apa? Misalnya daun jagung, berarti di kotak flyernya bagian tengah tulis daun jagung. Nah, yang kotak-kotak kecil yang lain diisi tentang karakteristik dari informasi yang teman-teman dapat. Misalnya berbentuk memanjang, kemudian sebelah kirinya tulang daunnya sejajar dengan ibu tulang daun. Kemudian lanjutnya yang sebelahnya lagi, bawahnya permukaan daun kadang berambut. Kemudian ciri-ciri yang lain memiliki stomata gitu. Setelah teman-teman membaca salah satu contoh paragraf maka teman-teman dapat menentukan tuh ide pokok tersebut dalam setiap paragraf dalam diagram flyer. Nah, teman-teman, seperti teman-teman sudah ketahui bahwasannya membaca adalah salah satu cara untuk mengumpulkan informasi. Nah, jika teman-teman ingin mendapatkan informasi lebih banyak tentang tumbuhan, maka perhatikan ya. Nah, kali ini Bunda akan menjelaskan cara perkembangbiakan tumbuhan. Nah, cara perkembangbiakan tumbuhan dibagi menjadi dua ya teman-teman, generatif dan vegetatif. Generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan secara kawin atau pembuahan. Sedangkan vegetatif perkembangbiakan tumbuhan tanpa melalui proses perkawinan dan pembuahan. Perkembangan tanaman ataupun tumbuhan secara generatif adalah dengan cara melalui perkawinan. Contohnya yang dialami pada tumbuhan berbiji. Nah, tumbuhan berbiji biasanya memiliki bunga teman-teman, seperti dapat teman-teman lihat karakteristik dari bagian-bagian bunga ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat ada kepala sari, benang sari, kepala putih, tangkai putih, dasar bunga, kelopak, dan mahkota. Nah, benang sari dan putih merupakan alat kelamin dari bunga. Alat kelamin jantan pada benang sari, kemudian putih adalah alat kelamin betina. Nah, bunga yang sempurna itu biasanya kalau bunganya lengkap namanya bunga hermafrodit ya teman-teman ya. Contohnya pada bunga kacang, bunga mangga, dan bunga jambu. Dan jadi bunga itu ada yang bunga sempurna dan tidak sempurna ya.
Kalau tidak sempurna berarti bunga yang hanya memiliki satu alat kelamin, entah itu misalnya putihnya saja. Misalnya putihnya saja itu contohnya pada tongkol jagung. Kalau misalnya bunga yang memiliki hanya alat kelamin jantan saja, benang sarinya saja, berarti contohnya pada bunga manggar pada kelapa ya teman-teman. Cara penyerbukan ada 4, yaitu otogami, getonogami, alogami, dan hibridisasi. Otogami yaitu penyerbukan sendiri, di mana serbuk sari dari satu bunga jatuh kepada kepala putik bunga itu sendiri. Kemudian getonogami, penyerbukan tetangga, serbuk sari dari satu bunga jatuh ke kepala putik bunga lain tetapi masih dalam satu tumbuhan. Kemudian selanjutnya alogami, yaitu penyerbukan silang, serbuk sari jatuh dari satu bunga ke bunga yang lain yang tidak satu tumbuhan tetapi masih satu jenis tumbuhan. Selanjutnya penyerbukan bastar, yaitu serbuk sari dari satu bunga jatuh kepada kepala putik bunga lain yang sejenis namun varietasnya berbeda. Nah teman-teman, perantara penyerbukan itu ada berbagai macam, yaitu anemogami, hidrogami, zoidiogami, dan antropogami. Kenapa bisa seperti itu? Nanti ya setelah ini Bunda jelaskan ya teman-teman, mengapa bisa seperti itu. Contohnya misalnya anemogami. Anemogami adalah penyerbukan dengan bantuan angin. Contohnya pada tanaman padi, jagung, dan gandum. Kemudian penyerbukan dengan bantuan hidrogami, yaitu dengan bantuan air. Contohnya pada tanaman Thalassia dan Hydrilla. Kemudian yang selanjutnya zoidiogami, yaitu penyerbukan dengan bantuan hewan. Pada bantuan hewan serangga namanya entomogami. Selanjutnya chiropterogami, berarti penyerbukan tersebut dengan bantuan hewannya yaitu kelelawar. Malakogami, penyerbukan dengan bantuan hewannya yaitu siput. Antropogami yaitu penyerbukan dengan bantuan manusia, seperti teman-teman dapat lihat pada gambar. Nah setelah teman-teman paham, kita lanjut ke negara ASEAN ya teman-teman. ASEAN adalah Association of Southeast Asian Nations yang didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Thailand, Bangkok. Nah, adapun negara pendirinya yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Dan tahukah teman-teman, sekarang negara ASEAN bertambah loh. Ada yang tahu tambah menjadi berapa? Sekarang menjadi 10. Di antaranya tambahannya yaitu Myanmar, Laos, Vietnam, Kamboja, Brunei Darussalam. Berikut adalah daftar negara anggota ASEAN beserta ibu kotanya. Indonesia ibu kotanya Jakarta, Malaysia, Kuala Lumpur, Singapura, Brunei Darussalam, Bandar Seri Begawan, Thailand, ibu kotanya Bangkok, Filipina, ibu kotanya Manila, Kamboja, Phnom Penh, Vietnam, Hanoi, Myanmar, Naypyidaw, Laos, Vientiane. Tujuan dari organisasi ASEAN yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan negara-negara anggotanya. Negara ASEAN memiliki beberapa kesamaan antara lain makanan pokoknya dan karya seninya. Misalnya karya seni 2 dimensi dan patung karya seni 3 dimensi. Bunda cukupkan sekian. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.